Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan informasi yang sangat penting sekali, terutama kepada teman-teman pendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022, yang mana info ini langsung dari LPMP. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendaftaran dan nanti supaya bisa sertifikasi guru di tahun 2022 ini melalui mekanisme PPG dalam jabatan, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, saat ini kita sudah masuk pada tanggal 16 Februari tahun 2022. Nah, pada tanggal 16 Februari 2022 ini ada pesan penting dari LPMP kepada teman-teman pendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022. Inilah teman-teman informasi dari LPMP terkait pendaftaran PPG. Mohon diinfokan ke guru yang ada di wilayah teman-teman. Terakhir pendaftaran dan pengiriman berkas inilah tanggal 25 Februari 2022. Kalau misalkan saat ini adalah tanggal 16 Februari, jadi masih ada beberapa hari lagi untuk teman-teman ini bisa melakukan pendaftaran dan juga mengirimkan berkas seleksi administrasinya ya. Nah, berikutnya di sini ada informasi yang sangat penting. Mulai tanggal 21 Februari apabila ada berkas yang salah, tidak benar, akan kami tolak permanen. Tidak ada tolak perbaikan lagi karena kami LPMP masih banyak yang masih belum diverval berkasnya. Dan terakhir LPMP melakukan verval berkas inilah tanggal 2 Maret tahun 2022. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nah, jadi teman-teman, informasi dari LPMP ini teman-teman harus segera ditindaklanjuti ya. Jadi bagi teman-teman yang sampai saat ini ketika pendaftaran untuk PPG dalam jabatan itu sebenarnya sudah dimulai kemarin tanggal 12 Februari setelah ada penundaan, maka teman-teman tidak usah lagi menunda-nunda ya untuk mendaftar dan juga mengirimkan berkasnya untuk diajukan ke LPMP. Karena di sini bagi teman-teman nanti kalau misalkan mengirimkan berkasnya itu telat melebihi dari tanggal 21 Februari, maka jika ada kesalahan pada berkas kita, itu tidak akan ada lagi yang namanya tolak perbaikan, langsung nanti akan ditolak permanen. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kita ditolak perbaikan, itu kita masih bisa memperbaiki. Kalau ditolak permanen, maka dianggap kita itu sudah gugur teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pendaftaran PPG dalam jabatan ini melalui surat Dirjen GTK tertanggal 11 Februari 2022, yaitu terkait tentang perubahan jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi dan tabel linearitas, maka diperpanjang untuk pendaftarannya, yaitu yang awalnya tanggal 10 ini adalah sampai tanggal 23 Februari diperpanjang menjadi tanggal 12 sampai tanggal 25 Februari 2022. Nah, sambil berjalannya waktu di sini kita melakukan pendaftaran dan pengiriman berkas, inilah teman-teman bisa langsung cek ya untuk hasilnya. Nah, di sini nanti akan diberikan perbaikan berkas yaitu tanggal 12 sampai 27 ini. Jadi kalau misalkan kawan-kawan saya di daerah Kabupaten Ngawi ini itu kemarin malam itu mengirimkan berkas, maka pagi ini sudah mendapatkan konfirmasi teman-teman, apakah berkasnya itu disetujui ataukah ditolak perbaikan. Nah, di sini asalkan teman-teman ini memenuhi syarat dan mungkin hanya terkait dengan linearitas saja, tidak fatal ya. Misalkan P3K baru lulus kok di sini sudah mendaftar, itu nanti ditolak permanen. Teman-teman nanti akan dilakukan tolak perbaikan. Namun di sini sesuai dengan himbauan dari LPMP, bagi teman-teman yang saat ini mungkin belum melakukan pendaftaran dan pengiriman berkas, maka segera saja dilakukan pendaftaran. Karena kalau misalkan teman-teman ini mengirimkan berkas yaitu setelah tanggal 21 Februari, maka jika ada kesalahan maka tidak akan ada lagi tolak perbaikan, adanya itu adalah tolak permanen. Jadi untuk melakukan pendaftaran dan juga seleksi administrasi, mengirimkan berkas di sini teman-teman tidak usah menunda-nunda lagi ya. Supaya nanti jika kita itu ada data yang harus diperbaiki, nanti kita mendapatkan statusnya itu adalah ditolak perbaikan ya. Sehingga kita masih punya waktu untuk melakukan perbaikan. Tentunya untuk melakukan perbaikan dan untuk kita memperbaiki berkas pendaftaran yang ditolak ini disesuaikan dengan kasusnya masing-masing. Misalkan di sini
ajuan data Anda ditolak secara perbaikan. Nah, di sini nanti akan ada catatan-catatan dari tim penilai LPMP ya. Nanti kita lakukan sesuai dengan apa yang diberikan dalam pesan ini. Misalkan saja, ini adalah saya ditolak perbaikan. Di sini catatannya, legalisir SK pengangkatan pertama oleh pejabat dinas pendidikan. Misalkan saja, ini adalah legalisirnya, ini adalah yang saya kirimkan, legalisir hanya kepala sekolah. Tentu saja itu tidak benar, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi legalisirnya ini dari pejabat dinas pendidikan. Kalau misalkan kita nggak usah ribet untuk mencari legalisir, maka kita nggak usah pakai fotokopian, tapi kita ini adalah memakai SK yang asli, teman-teman. Tentunya dari status penolakan itu kita bisa menyikapinya ya, disesuaikan dengan catatan tim penilainya. Kemudian unggah SK pengangkatan pertama kali mengajar sesuai TMT pada kolom pinde SK pengangkatan pertama. Nah, di sini dokumen lain tidak diperlu disertakan, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini, misalkan kasusnya ya, ini seperti teman-teman di daerah sini, yaitu ketika dulu ikut masuk di TMT di Dapodik, itu adalah ternyata terdeteksi ketika masih menjadi guru honorer atau guru honorer sekolah, dan kemudian saat ini sudah statusnya PNS atau CPNS, maka untuk pengangkatan pertama itu disesuaikan dengan TMT yang ada di Dapodik dan juga di SIM PKB. Dengan demikian, di sini kita uploadnya adalah berkas yang itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah nanti kemungkinan ini adalah sesuai contoh saja, teman-teman. Kemudian yang ketiga, misalkan unggah SK bagian tugas mengajar semester ganjil dan genap ya. Ini adalah tahun 2020, 2021 dan 2021, 2022. Ini adalah kasusnya. Kalau misalkan yang ketiga, ini yang diunggah ini adalah hanya 1 tahun terakhir. Nah, jadi yang dilampirkan itu bukan hanya SK-nya saja, tapi plus lampirannya, teman-teman, untuk bagian tugas ini. Nah, di sini ada contoh juga terkait tentang perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Nah, di sini nanti kalau misalkan teman-teman melakukan kesalahan-kesalahan kecil seperti ini, jika dilakukan pengiriman atau pendaftarannya yaitu sebelum tanggal 21, maka di sini statusnya ini adalah ditolak perbaikan. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas kita. Kalau misalkan di sini kita ditunda-tunda, nanti mendaftarnya di akhir-akhir, misalkan tanggal 23, tanggal 24 atau tanggal 25, maka jika ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya di sini bisa dibenahi, bisa diupload ulang ya, untuk kita bisa ikut PPG tahun 22, maka di sini tidak ada lagi ditolak perbaikan, namun nanti langsung ditolak permanen. Tentunya teman-teman mengetahui terkait tentang ditolak permanen. Nah, ini adalah untuk contoh ajuan data yang disetujui bagi teman-teman yang sudah mengirimkan berkas. Ini tidak menunggu waktu lama, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang cuma 1 hari. Ini berkasnya langsung disetujui. Nah, inilah keuntungannya bagi teman-teman yang segera melakukan pendaftaran dan mengirimkan berkas. Nanti akan segera ketahuan apakah berkas kita itu disetujui ataukah ditolak perbaikan. Kalau misalkan kita disetujui, alhamdulillah tinggal menunggu jadwal pretest. Untuk yang ditolak perbaikan, kita bisa langsung segera menyikapi dan di manakah letak kesalahan kita. Selanjutnya bagi teman-teman, untuk jika nanti kita itu mengirimkan berkasnya itu ditunda-tunda sampai melebihi tanggal 21 Februari, maka nanti hasilnya kita akan ditolak secara permanen, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya ya, ajuan data Anda ditolak permanen. Nanti tidak hanya di sini hanya P3K yang mendaftar saja, atau mungkin juga guru honorer sekolah, namun status-status lain pun juga akan dimungkinkan untuk dilakukan tolak permanen. Jadi teman-teman, untuk pesan penting dari LPMP ini, diharap teman-teman untuk segera melakukan pendaftaran dan pengiriman berkas seleksi administrasi PPK Lam Jabatan tahun 2022. Dan saya turut berdoa semoga nanti teman-teman dalam pendaftaran PPK Lam Jabatan di tahun 2022 ini, teman-teman bisa lolos seleksi administrasi semua, dan nanti bisa lolos seleksi akademik ya, atau pretest PPG. Selanjutnya teman-teman tinggal menunggu konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan mahasiswa, kemudian lapor diri dan lanjut menjadi mahasiswa PPG, serta dilancarkan untuk UKM PPG-nya, sehingga kita bisa mendapatkan sertifikat pendidik dan berstatus sebagai guru profesional.